Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas dan ceria. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Etin di Eten Channel, channelnya pendidikan. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang pertama. Simak terus materinya ya. Stay tune at Eten Channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi protokol kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah anak-anak hebat, kalian semua pasti tahu kan kapan Indonesia merdeka? Ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi, kita baca teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak cerdas, dari teks yang sudah dibacakan tadi, ayo kita mengisi peta pikiran dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan maupun perbuatan. Contoh kata tanya apa yang terkait pada bacaan adalah: apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Maka jawabannya, yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa atau kejadian. Kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang berlangsung. Nah, anak-anak, lengkapilah peta pikiran dengan menggunakan kata tanya yang telah ditentukan sesuai dengan teks yang sudah dibacakan tadi. Selamat mengerjakan ya. Anak-anak, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau disebut de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain
bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak hebat, tadi sudah disebutkan bahwa proklamasi kemerdekaan mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Untuk menciptakan kerukunan dalam perbedaan, kita memerlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau disebut juga dengan adaptasi. Masih ingatkah kalian pepatah yang berbunyi, "Di mana bumi dibijak, di sana langit dijunjung"? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi ciri-ciri tumbuhan teratai dengan bentuk adaptasinya yang tumbuh di air. Tugas kalian adalah mengamati tumbuhan yang ada di sekitarmu. Tulislah ciri-ciri tumbuhan tersebut berdasarkan tempat hidupnya. Lalu, diskusikanlah laporan hasil pengamatanmu kepada gurumu. Selamat mengerjakan ya. Anak-anak yang cerdas dan ceria, seperti layaknya tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan suatu anugerah. Anak-anak cerdas, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa. Jangan lupa selalu semangat belajar, rajin berdoa, dan menjaga kesehatan serta kebersihan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.